Oke, kita mulai. Jadi semester ini kita mau belajar dua tokoh utama, yaitu siapa? Eh, Iya, pemikiran dari Gregorius Nyssa dan Saint Maximus the Confessor atau Maximus sang pengaku iman. Nah, apa yang kita pelajari? Pemikiran-pemikiran mereka seputar tentang dogmatika ya, atau doktrin, misalnya tentang Allah, tentang manusia, tentang inkarnasi, tentang penebusan Kristus, ya, tentang kehidupan gereja, eskatologi, deifikasi atau teosis, oke, dan tentang aplikasi-aplikasi untuk pertumbuhan iman kita. Ini udah kelihatan. Nah, kemudian yang kedua juga dari Nisa, ya, dari Nisa kita akan belajar tentang apa? Ini ya, pemikiran-pemikiran dia misalnya tentang Allah, tentang penciptaan atau kosmologi, gitu ya. Kemudian tentang kehidupan manusia seperti apa kita diciptakan, lalu nanti tujuannya kemana, ya, sampai nanti doktrin apokastasisnya yang terkenal dari dia. Dan itu atau tentang akhir zaman. Ya. Nah, kita akan banyak berinteraksi dengan istilah-istilah yang mungkin masih baru dengan kalian, tetapi saya yakin beberapa semester ini sudah banyak belajar ya di spiritual formation, di apa dogmatika. Yang kalau ikut dogma 4 itu berarti kan sudah ikut dogma 1, 2, 3 ya, dan saya pikir kalian sudah punya modal yang cukup untuk ikut kelas ini. Maka saya berani ngajar agak sedikit sulit ya. Kalau kemarin kita belajar tentang Cyril, yaitu masih ini ya, walaupun belum selesai, tapi bukunya udah selesai, tinggal dipelajari. Tapi pengajarannya memang nggak bisa selesai. Nah, semoga semester ini bukunya nggak terlalu tebal ya, 90 halaman, nggak terlalu banyak sehingga nanti kita bisa cover semua. Ya. Oke, sebelum kita ke sini, nanti kita akan lihat apa ya kehidupan mereka, siapa sih Saint Gregory itu dan Maximus itu, ya. Lalu apa tulisan mereka, pemikiran, nanti baru kita masuk ke pemikiran-pemikiran mereka. Ya. Jadi kalian akan belajar teologi yang tidak yang memang akan kembali ke pemikiran-pemikiran Bapak Gereja gitu, patristik, ya. Dan kenapa patristik ini menjadi fondasi teologi yang sangat-sangat penting, sangat kuat buat kalian sebelum kalian mempelajari teologi-teologi sekarang yang beraneka ragam, ya, berkembang terus. Misalnya analytical theology, oke, itu istilah-istilah mungkin kalian belum pernah pelajari, gitu ya. Mungkin dulu dengar istilah liberation theology. Nah, sekarang ada analytical theology, teologi analytical, ya. Nah, karena berkembang terus teologi itu, ya. Ada teologi, kalau di Indonesia itu sering dikembangkan teologi-teologi yang kontekstual, seperti kemarin ada rekan kita ya, Bu Eta itu ikut, Margareta itu ikut teologi tentang trauma. Dia ada namanya teologi trauma. Nah, itu adalah teologi-teologi kontekstual yang terus berkembang. Ya. Nah, kalian bisa pelajari teologi-teologi sosial seperti itu, ya, atau teologi-teologi yang sangat menekankan logika analytical tadi itu bisa. Jadi memang ada kadang-kadang ada ekstrimnya ya. Atau istilah-istilah kemarin ada teologi-teologi yang sifatnya progresif, ada istilah Kristen progresif. Nah, di balik itu sebetulnya ada pemikiran-pemikiran mereka untuk memenuhi atau menantang kebutuhan zaman ini. Tapi kembali lagi, sebetulnya akarnya, fondasinya, atau dasarnya, basicnya itu adalah nggak bisa lepas dari pemikiran-pemikiran teologi yang sudah dipikirkan, yang sudah diajarkan, bahkan ratusan tahun yang lalu.
Ya, karena apa? Karena sebetulnya sumber dari teologi itu sama, yaitu wahyu Allah. Ya, kalau kalian belajar di pengantar teologi sistematik dulu, teologi itu ya semua berasal dari wahyunya Allah melalui para nabi, melalui para rasul, ya kan? Nah, akhirnya puncaknya melalui Yesus Kristus, dan itu tertuang di dalam yang namanya kitab suci, yang tertulis, yang tidak tertulis di mana? Yang awalnya sumbernya tidak tertulis. Nah, itulah namanya paradosis atau tradisi-tradisi yang ada di dalam gereja. Kemudian oleh Rasul Paulus itu ditulis, oleh Markus, oleh Lukas, Matius, ya, Yohanes, itu menuliskan. Tapi mereka dapatnya dari mana? Dari Kristus, Sang Wahyu itu sendiri. Ya. Nah, Kristus dapatnya dari mana? Kristus dapatnya dari mana? Hah? Dari Sang Bapa, dari Allah yang mengajarin dia, ya kan? Nah, karena Kristus itu adalah hikmat dari Sang Bapa. Oke, hikmat dari Allah. Nah, waktu dia berinkarnasi jadi manusia, dia bisa bersentuhan dengan kita dengan bahasa manusia. Nah, dia mengajarkan apa yang telah dia dapat dari Sang Bapa. Nah, itu nanti kamu akan pelajari nanti di dalam relasi antara Bapa dan Sang Putra atau Anak di dalam Allah Tritunggal. Ya, dan itu sudah kita banyak bahas sebelumnya, ya kan? Bahkan ada grup itu yang di grup WA itu sudah banyak dibahas bagaimana relasi antara Allah dan Anak dan Roh Kudus. Oke, jadi Anak diutus oleh Bapa, mendapat pengajaran dari Allah, dari Sang Bapa. Oke, diteruskan kepada para rasul. Oke, nah para rasul itu diilhami, dicelikkan matanya oleh Roh Kudus sehingga bisa mengajarkan apa yang diajarkan oleh Anak. Anak mengajarkan apa yang diajarkan oleh Sang Bapa. Dan itu semua ada di dalam kitab suci, ada di dalam gereja atau paradosis tadi. Ya, jadi dalam gereja itu ada dua sumber, sumber lisan dan sumber tertulis. Lisan itu paradosis tradisi gereja, tertulis itulah kitab suci ini. Nah, itu semuanya satu ajarannya, yaitu dari Sang Bapa melalui Kristus yang diilhami atau diterangi oleh Roh Kudus. Jadi tiga pribadi dalam satu Allah itu, ya, dalam satu hakikat Allah itu Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus itu bekerja sama gitu. Oke, tujuannya apa? Supaya dia bisa datang untuk memberitahukan kita. Jadi kita ngapain ya belajar-belajar ini semua, ya? Kamu belajar tentang istilah-istilah ini semua, tentang transendensi Allah, tentang waktu, tentang gambar Allah, tentang hidup manusia, tentang inkarnasi, tentang bahkan sampai ekaristi dan sebagainya. Nanti akan banyak sekali kita pelajari. Untuk apa sih itu semuanya, Pak? Supaya kamu menangkap pesan berita Injil itu. Yang sudah dari sejak manusia, bahkan sebelum manusia diciptakan, Allah itu sudah punya plan. Nah, kamu bisa nangkap plannya itu loh, rencana ilahi Allah itu. Kamu nangkap, intinya yang kemarin saya ajarkan di satu itu ya, belajar itu dogma panjang ini semua, intinya itu adalah bagaimana semua manusia itu nanti yang adalah gambar Allah, ya, gambar Allah yang kita tahu itu adalah gambar Kristus. Nah, itu bisa berubah menjadi rupa Allah atau rupa Kristus. Ya, nah, kalian belajar dogma ini adalah nangkap esensinya. Walaupun nanti pelajarannya doktrinnya rumit-rumit ya, gitu ya. Tapi esensinya kalian nangkap. Apa itu? Bagaimana saya adalah gambar Allah ini bisa diubah ya oleh Roh Kudus, oleh pelajaran-pelajaran seperti ini menjadi rupa Allah. Nah, itulah Allah kenapa dia mendesain dunia ini, mengutus anaknya berinkarnasi, ya. Allah itu bukan kurang kerjaan gitu.
Nah, mengutus anaknya inkarnasi, datang, mati, dan bangkit pada hari ketiga. Tujuannya adalah untuk ini, supaya manusia itu bisa menjadi serupa dengan gitu. Oke, nah manusia menjadi serupa dengan dia. Ini nanti ditopang oleh langit dan bumi yang persis, yang baru, yang persis seperti sebelum jatuh dalam dosa. Nah, ini nanti kalian akan belajar tentang eskatologi juga. Ya, karena di dogma 4 akan belajar itu. Oke. Nah, untuk ini, ya, gambar Allah ini sekarang kita perlu dilahirkan baru gitu. Yaitu makanya ada benih ilahi. Ya. Kenapa ada istilah benih ilahi? Benih itu kan kayak tanaman yang siap tumbuh ya, atau biji. Benar kan? Nah, ya, berarti ini ada proses, kalau dikatakan benih itu berarti ada proses pertumbuhannya. Karena dalam benih itu ada kehidupan. Nah, ada kehidupan, pasti ada pertumbuhan. Nah, pertumbuhan sampai mana? Sampai sempurna. Ya, jadi dari benih ilahi itu menjadi rupa ilahi. Gitu. Saya sering mengatakan kayak kita orang Kristen itu adalah orang yang mengandung benih ilahi seperti seorang ibu yang mengandung. Ya, benih berasal dari sel sperma dan ovum yang ditumbuhkan di dalam rahim. Oke, rahim itu dijaga oleh seorang ibu. Nah, kalau kita mengandung benih ilahi, itu supaya kita hidup dan lahir nanti. Seperti seorang ibu mengandung, tujuannya apa? Melahirkan bayi itu dengan selamat. Nah, kita juga mengandung benih ilahi itu supaya kita dilahirkan dengan selamat. Lahir jadi rupa yang baru itu. Oke, nah kenapa ada benih? Karena butuh itu kelahiran. Kenapa kok perlu kelahiran? Nah, ceritanya adalah nanti kalian akan pelajari di Nisa, di Maximus, Adam yang lama itu melahirkan kita di dunia ini. Ini Adam yang lama. Oke? Nah, melahirkan kita di dunia ini, ya. Tetapi natur yang dia bawa di dalam Adam yang lama, kodrat atau natur, kalau saya bilang kodrat atau natur itu sama, ya, yaitu natur manusia yang lama. Kenapa lama? Kenapa lama? Karena natur itu tidak bisa menang atas kematian dan dosa. Sehingga perlu ada second Adam yang datang, Adam yang baru untuk kita. Yaitulah Kristus itu yang berinkarnasi, dia mengambil manusia sehingga dia punya natur manusia. Dan dia juga punya natur Allah. Jadi natur Allah dan natur manusia dalam satu pribadi atau satu hipostasis. Dua kodrat dalam satu pribadi atau satu hipostasis. Nah, kita harus berpindah ke kodrat yang baru, yaitu kodrat Kristus tadi. Kodrat manusia yang baru, yang sering disebut sebagai Adam kedua atau Adam yang baru. Nah, untuk berpindah ke situ, ya, maka kita perlu dilahirkan baru. Itulah sebabnya ada istilah dalam kitab suci dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 itu pakai istilah benih. Oke, ya. Jadi kalau benih ditaruh di mana supaya bisa tumbuh di mana? Dalam rahim. Walaupun sekarang teknologi canggih ya, embrio itu bisa ditaruh di tabung buatan ya kan. Tapi naturalnya adalah di dalam rahim. Nah, rahim kita di mana ini? Kamu mengandung benih, rahim kita di mana? Ini fokus ya. Saya jelasin karena fokus. Emang kenapa? Ada sesuatu yang di smart? Enggak. Dari tadi ngoleng-ngoleng oleh kiri kanan kayak bingung gitu. Nah, kalau ada yang mau tanya langsung aja ya. Saya boleh dipotong kok. Nah, kalau kita punya benih,
Ya karena kalau kalian nggak fokus itu mengganggu saya gitu loh menjelaskan. Apalagi kasak kusuk gitu. Ya. Belum di Zoom kalau ada masalah. Jadi noisy-nya dikurangi, duduk yang tenang. Jadi kalau ada pertanyaan langsung tanya. Nah, kalau kita mengandung benih, benih itu ditaruh di mana? Di dalam rahim. Rahim kita itu di mana? Perut. Nah, rahim itu di dalam ibu ya rahimnya kan. Nah, rahim kita di mana? Di dalam perut ya. Oke. Ya, kalau rahim yang ibu benar ya, masa kamu bilang dalam kepala? Oke. Ya di di mana? Di bawah sini lah ya. Nah, kalau kita rahimnya di mana? Supaya benih itu bisa tumbuh di dalam rahim. Itulah hati kita. Nah, hati kita itu punya siapa? Rahim itu punya siapa? Ini dari tadi ganggu banget ya. Hati. Makanya harus beli baru, bro. Nggak bisa ini. Ini noisy, ganggu banget. Belum nanti style-style bisa 15 menit tuh kayak Krisman kemarin. Ya. Untung kamu nggak pakai cambuk bapak itu nanti. Sialan ini bang. Kamu pukul bapak. Oke. Rahim itu di mana? Dalam hati. Nah, rahim itu punya siapa? Ibu. Ibu kita siapa kalau gitu? Ibu itu nanti yang akan melahirbarukan. Berartilah Allah yang melahirkan baru kita, Roh Kudus. Dan itu kalau seorang ibu itu lahir di mana? Di rumah sakit atau di rumah, ya kan? Ada tempat. Nah, tempat kita untuk melahirkan itulah di dalam gereja. Oke, nah ini ilustrasi supaya kalian mudah memahaminya ya. Nah intinya adalah untuk apa sih kita belajar dogma? Untuk apa sih saya suruh kalian misalnya belajar teologi yang rumit-rumit, misalnya istilah yang rumit-rumit, sederhana aja lah Pak. Nanti juga nggak dipakai di luar, ya kan? Di luar, yang penting apa gitu ya, mungkin kalian sudah punya gambaran. Dan di luar itu yang penting bisa khotbah dan sebagainya. Loh, apa yang kamu layani, apa yang kamu kerjakan itu mainnya adalah harus ngerti ini gitu. Sehingga waktu kamu pelayanan, kamu kerja, kamu apapun profesi kamu, oh kamu sadar. Nah, saya sudah belajar doktrin, saya belajar teologi, saya adalah gambar Allah untuk jadi rupa Allah. Nah, itu kamu bawa gitu. Ya. Nah, tetapi dengan pemahaman doktrin yang detail nanti seperti ini itu memang kamu jadi ngerti bahwa ya ya walaupun misalnya nanti ya dalam pelayanan itu istilahnya kan kalau di kelas nggak dipakai ya, kalau di gereja kalau ngajarin jemaat seperti ini juga dia bingung kan gitu. Nah, selalu dalam pengertian-pengertian seperti ini ya tentu kamu harus bisa membahasakannya lagi. Ya, kan namanya selalu ada data. Data itu kan harus kamu kelola. Yang dibilang Pak Yasan itu loh. Ya kan? Nah, saya akan kasih kalian data itu knowledge pengetahuan. Tapi pengetahuan yang kalian dapat itu mungkin bisa beda-beda, datanya sama tapi nangkapnya kan bisa beda-beda. Nah, comprehension harus ditangkap, dipahami. Baru nanti kamu pakai. Jadi jangan pakai mentah-mentah. Ini masih data, langsung kamu pakai buat di gereja. Ya nenek-nenek bingung gitu. Ya kan? Nah, opa-opa ya bingung nih ngomong apa gitu ya. Sehingga teologi itu kesannya apa? Di awan-awan susah, sulit gitu. Nah, tetapi bagaimana? Memang kita di sini itu akademisi ya. Kalian adalah akademisi seperti saya. Karena belajar duduk di bangku kuliah itu. Kalian bukan jadi tukang becak di luar, itu bukan akademisi. Bukan tukang sapu jalan, ya kan? Tapi kalian duduk di bangku kuliah, ada buku, bukunya pun kalian harus beli, misalnya gitu ya. Bukunya harus kalian baca, bukunya harus kalian kuasai, itu berarti seorang akademisi. Nah, bagaimana seorang akademisi itu nggak hanya data, tapi ngerti. Nah, sama nanti saya kasih kalian data banyak hal tentang ini, ya. Kalian harus nangkap dari semua data saya sudah kasih bocoran. Dari semua data kita belajar ini nangkapnya apa? Oh, saya ngerti. Saya adalah ini untuk menjadi ini. Misalnya ini, ya. Nah, lalu kamu pakai loh. Kamu pakai.
Kamu pakai buat ngajar, kamu pakai buat kehidupanmu, kamu pakai dalam hal apapun. Ya kan? Nah, setelah kamu pakai apa? Setelah kamu pakai, kamu evaluasi. Ya kan? Oh, ternyata ada yang kurang, ini kurang. Nah, itu namanya analisis. Kamu pakai, oh, ternyata harusnya tambah garam ya. Harusnya kurangi garamnya ya. Nah, misalnya kalau masak, oh, tadi kalau pakai harusnya waktunya sekian 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 atau waktunya begini-begini. Nah, itu kalau misalnya dalam khotbah. Nah, tentu ada analisis ya. Nah, setelah analisis itu habis itu kamu apa? Evaluasi lagi, pakai lagi, evaluasi. Oke? Nah, sampai kamu bisa menemukan sesuatu yang baru lagi. Gitu ya. Oke, jadi data yang baru lagi. Oh, ternyata gambar arah jadi rupa Allah itu. Oh, data yang barunya apalagi? Kamu kembangin teologi sendiri. Nah, itu udah level yang paling sulit sih. Ya, gitu. Tapi saya nggak menyuruh kalian untuk sampai teologi yang baru. Cuma kalau kalian sudah belajar basicnya dari data awal, sudah benar, udah kuat, maka waktu kalian nanti mau bikin yang baru, walaupun sudah banyak belajar yang lain-lain, belajar dari Pak Yason pasti akan beda dengan saya, ya kan? Belajar dari dosen lain pasti juga akan beda dengan saya. Konsep dosa tentang yang diajarkan dengan yang Faris mungkin aja berbeda. Tapi kalian nggak takut, nggak usah pusing, gitu. Karena apa? Karena apa yang disampaikan data lalu dipahami, dipakai itu bisa beda-beda. Sama seperti gini, ini datanya semua sama ya. Oke, saya kasih kalian baca 5 orang nih misalnya atau semua ini. Lalu yang kamu pahami bisa sama nggak? Beda-beda. Kalau udah beda, waktu dipakai jadi beda nggak? Iya, ya, jadi beda gitu loh. Jadi nggak usah takut, loh, kok beda-beda ya? Ya karena walaupun datanya sama, pemahamannya bisa beda-beda. Nah, pemahaman ini yang penting. Jangan sampai kalian salah gitu. Ya, maka nanti dalam kelas ini saya akan kasih data dalam buku ini semua data, tinggal baca aja. Cuma yang sulit apa? Memahami gitu. Terus lebih sulit lagi apa? Pakai. Nah, kalau belum pakai, kita nggak bisa ngomong yang berikutnya. Karena belum dipakai. Nggak tahu kan mau evaluasi apa gitu. Terus, nah tapi kalau misalnya kalian udah pakai, kalian analisis kayak saya udah paham. Saya udah pakai. Misalnya buat ngajar. Ini kan saya pakai buat ngajar di kalian. Buku ini saya pakai buat ngajar. Ini data, saya udah paham, ya, saya udah nulis, terus saya pakai buat ngajar. Nanti setelah ngajar, oh saya analisis, oh ternyata nih harusnya direvisi lagi di bukunya. Nah itu namanya apa? Analisis dan evaluasi. Kalau saya evaluasi jadi evaluasi. Tapi kalau saya nggak evaluasi, ya udah berhenti di analisis. Oh analisis itu kan cuma cari membedah doang. Ini kelemahan, ini kelebihan, ini bagus, ini enggak, ini. Nah, itu analisis. Tapi begitu saya kerjakan analisisnya, itu jadi evaluasi. Begitu saya evaluasi, oh minggu depan saya akan ngajar lagi, tapi udah lebih, mungkin kalian lebih mudah nangkap. Enggak terlalu sulit lagi. Karena udah saya evaluasi ya, gitu. Saya tanya kalian, oh tadi Bapak ngajar gimana? Pak, terlalu cepat. Pak, terlalu sulit istilahnya. Pak, saya ngantuk. Oh, mungkin kalau ngantuk nanti minggu depan saya bawa air siram misalnya. Kan namanya evaluasi. Nah, dari hasil evaluasi saya terapin lagi. Oh, ternyata begini dong ngajarannya. Harus ditendang-tendang dulu gitu. Baru sadar. Oke, misalnya gitu. Nah, sama kalau kalian pakai buku ini ada yang beda-beda, no problem. Ya, tetapi datanya kalian sudah kuat, nggak usah khawatir. Nah, waktu kalian belajar yang baru, teologi yang baru, misalnya dari dosen-dosen lain, nah kalian sudah bisa memahami, ya nanti pakai data lagi, kalian bisa pakai, ya ini. Oke, jadi kalau sudah punya basic yang kuat, ini kan sebetulnya taksonomi ya. Taksonomi yang memang dia temukan itu bagus banget. Taksonomi kita berpikir. Taksonomi itu artinya level-level ya, tingkatan gitu.
dari bawah sampai paling atas. Nah, itu memang kita lalui gitu. Tanpa memang mungkin kalian sadari. Mungkin selama ini kalian udah kerjakan, tapi nggak sadari aja gitu. Ya. Nah, saya mau misalnya kelas seperti ini adalah bagaimana nanti kalian baca data ini bagus, terus berani memahami. Memahaminya adalah tulis. Jadi kalau data itu kan selalu terbagi, kalian bisa dapatnya 3 macam ya. Masih ingat nggak? Cara dapat 3 data, cara mendapat data itu dengan 3 cara. Namanya referensi, gitu, atau mengutip. Yaitu dengan kutip langsung. Yang kedua, paraphrase, atau yang ketiga, lupa. Yang pertama kutip langsung, ini nanti kutip langsung. Tapi kalian juga bisa paraphrase, ya itu lebih sulit. Atau kalian ringkas jadi lebih padat. Misalnya 5 halaman diringkas jadi 1 halaman, misalnya itu namanya ringkas. Ya, nah 3 itu data bisa peroleh dengan 3 cara tadi. Tentu ya harus baca ya, nggak bisa kamu kata orang dulu supaya cepat masuk dibakar terus diminum gitu ya. Ada yang pernah nyoba nggak? Nah, dulu kalau ujian hafalan gitu, udah putus asa, udah akhirnya kertasnya dibakar terus diminum. Gitu. Nah, ini nggak bisa, ya. Kalian harus baca, tapi bacanya ya nanti dikutip dan ini ya. Jadi kayak sama kayak bikin paper gitu, bikin artikel. Ya. Nah, dari apa yang kamu dapat, nanti saya kasih contoh gimana comprehension-nya, memahami data itu. Oke, memahami data. Misalnya tadi saya ngomong, gambar Allah menjadi rupa Allah, atau benih ilahi menjadi rupa ilahi. Itu data, Kak. Data. Tapi nggak cukup data. Kenapa? Karena kamu harus pakai data itu. Pakai data ya bisa macam-macam ya, buat khotbah, buat nulis artikel, itu kamu pakai. Ya kan? Buat ngajar di orang lain, buat ngajar di gereja, buat pelayanan itu kamu pakai. Tapi sebelum kamu pakai, kamu harus kudu paham. Nah, ini yang harus dilatih pahamnya di sini. Ya. Nah, misalnya ini ada data nih, gambar Allah jadi rupa Allah. Kamu pahaminya apa? Hah? Apa yang kamu pahami? Tadi saya udah kasih data sama kalian, kita belajar teologi, dogma, yang rumit-rumit. Itu sebetulnya untuk apa sih pada ujungnya? Esensinya apa? Kamu sadar, kamu itu jadi tahu siapa kamu dan mau ngapain, kan gitu kan? Dan jadi apa nanti akhirnya? Kan itu intinya. Oh, saya sadar saya adalah gambar Allah yang mengandung benih ilahi. Kalau kamu misalnya mengandung email, kamu lahirin anak yang pasti mirip kamu kan? Nggak mungkin mirip tetangga kan? Nah, gitu. Oke, sama. Kita kalau mengandung benihnya Allah, pasti lahirnya jadi serupa Allah. Kalau serupa iblis ya tahu ya kan. Nah, kalau kamu mengandung benih ilahi, jadi rupa ilahi. Atau sama seperti saya sering kasih ilustrasi itu memahat ya. Pernah dengar? Saya memahat patung. Kamu kalau nggak tahu apa yang mau dipahat, bingung kan? Misalnya memahat Andro. Nah, patung Andro. Tapi kamu nggak pernah lihat si Andro tuh gimana mukanya? Pesek kah atau mukanya kayak gimana ya? Lonjong atau bulat atau miring gitu kan? Nggak simetris misalnya gitu. Nah, ternyata kamu lihat gambarnya. Oh, ini toh. Nah, baru dari gambar itu kamu pahat. Nah, ya, waktu kamu pahat, ada bagian-bagian yang terbuang. Iya kan? Nah, itulah. Jadi proses ke sini itu nggak gampang. Ada bagian-bagian yang harus kalian buang. Gitu, keegoisan misalnya, pengorbanan, kasih dan sebagainya itu harus kamu kerjakan. Oke, nah itu data. Itu yang saya ngomong data dari gambar menjadi rupa.
Oke? Nanti Maximus akan mengajarkan demikian atau Nisa. Tapi kamu paham apa dong? Nah, kamu tahu itu data kan? Dari gambar jadi itu berupa. Nah, pertanyaan saya challenge kalian di level yang kedua. Comprehension-nya apa? Dari data itu kamu memahami apa? Ternyata, ternyata kita yang dari gambar menuju kepala itu dalam menuju itu sebenarnya kita sedang seperti berjuang mungkin dengan cara pengendalian diri dan perkembang dan segala macam itu mencapai atau prioritas kita itu menjadi kepala. Artinya gambar alam menuju kepala itu adalah sebuah proses kita berjuang. Oke, proses perjuangan. Nah, itu yang saya tangkap, itu yang kamu pahami. Berarti ada satu proses, tapi proses itu nggak gampang. Makanya kamu sebut perjuangan. Kenapa proses? Karena ada awal dan ada akhir misalnya. Oke, good, proses perjuangan. Nah, itulah yang sering kita sebut sebagai askesis. Jadi dari askesis melahirkan kebajikan, hal-hal yang baik. Nah, hal-hal yang baik itu semakin menguduskan, jadi suci, jadi murni. Karena tujuannya adalah supaya kita bisa menjadi serupa Allah atau melihat Allah itu. Nah, itu prosesnya. Ya, jadi prosesnya itu dari sini ke sini apa? Askesis. Lalu kebajikan. Dari kebajikan menghasilkan purification, ya kan? Masih ingat ya? Pelajaran spiritual formation. Pemurnian nih, makin kudus. Tapi nggak cukup. Nah, Allah itu adalah Allah yang terang dan transenden. Nah, kamu harus makin transenden. Itu namanya yang kita sebut sebagai iluminasi. Gitu. Ya, kontemplasi gitu. Nah, itu nanti terakhir teosis. Nah, ini tahap-tahapnya. Latihan ini, perjuangan, proses. Sampai kamu punya kebajikan, punya purification, punya iluminasi, punya teosis. Gitu. Nah, ini teosis ini sudah serupa dengan Allah. Ya. Nah, ini misalnya contoh pemahaman-pemahaman seperti itu ya. Misalnya dalam halaman 75 buku ini. Nah, ini ada istilah komentar. Oke. Nah, ini kalau di atas data. Ini semua data-data dari pemikiran Maximus. Ya, atau pemikiran Nisa. Nah, baru di sini ada komentar-komentar, ini pemahaman-pemahaman yang kita perlu kaji. Nah, saya mau kalian itu nanti misalnya ya di pelajaran hari ini misalnya pelajaran tentang manusia. Udah kasih data nih. Tapi minggu depan kamu pahami data itu apa? Kamu tulis, komentari. Gitu. Kayak hari ini misalnya ada data dari gambar alam jadi rupa Allah. Ini adalah proses askesis. Oke, good. Nah, apalagi yang kamu pahami? Oh, misalnya kamu pahami adalah, oh, ternyata tujuan saya belajar teologi ini adalah supaya saya semakin serupa dengan Kristus. Nah, itu yang kamu pahami kan? Oke. Lalu nanti kamu pakai data itu. Waktu kamu pakai data itu pasti yang kamu sampaikan apa? Misalnya kamu pakai data itu untuk khotbah. Pasti yang kamu sampaikan apa? Hah? Iya. Kamu akan nyampaikan, ini loh, kita ngerti dari gambar Allah jadi rupa Allah. Oh, sehingga butuh ini, butuh perjuangan, butuh proses, ya kan? Pasti itu yang kamu sampaikan kan? Tapi kalau pemahamanmu salah, ya kamu akan menyampaikannya dengan salah. Menyampaikan jadi salah gitu. Ya. Nah,
Jadi paham ya? Eh, saya nggak suruh kalian apa kayak dulu misalnya ya ringkas kayak gitu enggak. Tapi sekarang bukan data, tapi bagaimana kamu memahami data itu, ya. Nah, berarti eh, ini agak sedikit sulit, ya. Tapi bisa dicoba, dilatih terus nanti lama-lama bisa. Oke? Ada pertanyaan? Nah, itu nanti saya akan bikin di Google Classroom, ya. Eh, jadi kalian tulis judulnya itu adalah pemahaman mata kuliah ini, comprehension-nya. Oke, datanya apa? Datanya kamu bisa kutip nanti dari buku ini, ya. Tapi nanti kalian datanya kan tadi ada 3, bisa kutip langsung atau paraphrase. Tapi nanti di bawahnya kasih kalian bisa tulis istilah komentar kayak saya tadi tulis apa itu komentar kan. Nah, atau pemahaman titik 2. Nah, jadi ini di sini data. Datanya apa? Lalu kasih satu paragraf di bawah pemahamannya apa. Paham? Nah, misalnya nanti nih kita bahas tentang pengetahuan tentang alam. Oke, ini data ini semua. Tapi data ini kan nggak mungkin kamu copy paste semua lah ya. Kamu ringkas atau kamu paraphrase. Nah, terus di bawahnya kasih pemahaman. Sesuai apa yang dibahas hari ini. Ya, kayak gitu. Jangan yang paling belum dibahas gak usah. Nah, tentu pemahaman itu pasti saya jelasin di kelas. Nah, kalian perlu ketik, nanti kalian sempurnakan. Atau tambah pemahamanmu sendiri juga nggak ada masalah. Namanya pemahaman. Ya. Oke. Nah, sekarang kita mau mulai. Itu 50% ya. Nanti 50% lagi kalian akan diarahkan untuk bikin satu paper dulu. Kalau paper yang bagus jadi artikel. Oke. Ya, boleh. Saya masih bingung kan tadi Bapak bilang kayak patung, tapi itu kalau Bapak Bang bisa jadi patung kalau kita dapat. Iya. Kayak gitu manusia baru manusia serupa dengan Allah kita harus buang Pahat. kita pahat. Jadi kan kita beda dengan patung. Jadi kalau patung nggak dipahat kita patung. Manusia kan walaupun dibuang perilaku jahat tetap kembali lagi. Jadi kita Ya, artinya jadi manusia yang ya tetap kita jadi manusia. Kita nggak berubah jadi dewa apa atau jadi malaikat gitu loh, enggak. Tetap ya kamu jadi wiki, ya namanya wiki gitu loh. Ya. Walaupun dibuang hidungmu nggak tambah mancung. Ya tetap jadi hidungmu seperti itu kecuali kamu operasi gitu kan. Nah, artinya tetap jadi manusia, tapi manusia yang sudah dipahat tadi, dipahat sesuai gambar tadi. Kalau pahatnya sesuai gambar akan jadi rupanya sesuai gambar nggak? Kalau gambarnya Kristus, kamu pahatnya sesuai gambar Kristus tadi, jadi rupanya Kristus nggak? Iya dong. Kayak kamu pahat patung, misalnya patung nota tema, gambarnya kamu punya. Begitu selesai pahat, masa gambarnya jadi Lismar? Nah, harusnya patungnya jadi si nota tema. Kalau jadi orang lain kamu salah pahat. Nah, jadi maksudnya gimana? patung kalau udah kita patung. Ya, Jika berbalan, ya. tapi manusia jika kita lihat manusia kadang manusia berubah dari kan. Jadi contohnya aku kan saya nggak pernah contoh saya udah buang tapi kedepannya lagi saya berbuat salah lagi. Iya, mesti dipahat terus. Ya, sampai kapan Pak pahatnya? Iya, itu artinya kayak gini. Kita udah pahat dosa kita,
Tapi kita ambil lagi, kita masukin lagi, ya belum dipahat namanya. Ya, kalau kayu memang kalau dipahat udah jatuh kan kayunya. Kalau kita ya berarti pahatnya belum jatuh itu, belum apa ya, belum kita buang sebetulnya, ya. Atau kita buangnya nanggung gitu, nempel lagi dia, gitu. Ya, artinya ya harus benar-benar dipahat. Kalau enggak, kalau kayu itu enggak pernah dipahat, bisa jadi patung enggak? Enggak bisa jadi rupa kan? Enggak bisa jadi patung kan? Karena enggak pernah dipahat. Nah, jadi kita mesti pahat, ya. Nah, pahatnya itu yang sakit, ya, penuh perjuangan. Oke? Iya, Eh, masih ragu-ragu sih, Pak. ragu-ragu. Waduh, bahaya nih. Apakah mungkin bagi manusia benar-benar mencapai keserumpaan dengan Kristus? Mungkin Pak secara kita secara duniawi Pak, mungkin ada momennya juga jatuh dalam dosa, ada momennya juga berjuang untuk bertemu dengan Kristus Pak. Nah, bagaimana Pak? Misalnya kan 100 tahun kita mengikuti Yesus Kristus benar-benar berjuang di situ Pak. Pada saat kita di suatu saat berbuat dosa, nah apakah kita masih serupa dengan Kristus? Mungkin Pak, kita penjelasan Bapak, misalnya saya mengikuti Yesus Kristus selama 1 tahun. Tapi pada saat 1 jam itu saya melakukan dosa pas itu meninggal. Apakah kita masih serupa dengan Kristus Pak? Oke, pada saat dosa meninggal gitu ya, kena serangan jantung atau apa lah ya, atau kena bom gitu ya. Oke, atau tiba-tiba nih gunung meletus kamu kena lavanya. Ya nanti kita akan, ini juga akan disinggung di, makanya kayak pelajaran-pelajaran pemikiran kita yang karena kita bingung, nah nanti kita cari datanya di situ supaya kamu bisa paham, ya. Nah misalnya dalam Nisa itu gimana dengan orang-orang yang memang belum bertobat dengan sungguh-sungguh, ya maksudmu ya gitu ya, dosanya diulang-ulang lagi gitu. Nah gimana nanti nasib mereka gitu loh setelah meninggal. Nah makanya kamu ikuti pelajari dari Nisa ini. Oke, nah dia akan jawab nanti. Ya, kalau saya jawab sekarang nggak seru nanti. Ya, nah ini kan ini jawab di apokatasisnya. Oke, oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita belajar Nisa. Mungkin kehidupannya dulu. Ada yang sudah pernah baca kisah hidupnya? Nanti kita akan belajar tentang pemikiran dia mulai dari Allah sampai nanti akhir zaman. Ya, tentang kehidupan dia, ada yang udah pernah baca di Senisa nih? Hah? Waduh, padahal udah dibagi-bagi itu. Oke, sekarang kita baca ya. Ika, baca yang keras. Ya, Ika. Gregorius dari Nisa adalah adik dari Basilius Agung. Ia lahir sekitar tahun 335 dan hampir tidak ada yang diketahui tentang masa depan. Oke, jadi lahir di abad keempat ya. Adik dari Saint Basil, Saint Basilius ya. Terus? Ia mungkin belajar di rumah di Kaisarea. Gregorius kemudian mengatakan bahwa saudaranya Basilius adalah gurunya yang dia selalu dengan para rasul yang datang Berbicara tentangnya. Selalu bicara tentangnya dengan penuh hormat, menggambarkannya sebagai orang yang setara dengan para rasul yang datang setelah mereka. Dia mengakui, saya tinggal bersama saudara saya hanya dalam waktu yang singkat dan hanya menerima instruksi. Nggak kelihatan ya? Oke, terus? Instruksi dari lidah ilahi sebanyak yang diperlukan bagi saya untuk memahami ketidaktahuan mereka yang belum mengetahui rahasia kefasihan. Dengan kata lain, Basilius hanya mengajarinya retorika. Oke, jadi belajar apa mereka si Nisa ini? Retorika, ya. Retorika itu ilmu tentang apa? Berbicara. Oke, tentang apa?
ya misalnya kayak kamu menyampaikan ide, ya, pembahas apa topik gitu. Terus, Gregorius menyebut saudara perempuannya, Makrina, sebagai guru penting lainnya di masa mudanya, dan kenang-kenangannya tentangnya penuh dengan rasa syukur. Gregorius dibesarkan dalam suasana budaya dan asketisme, tetapi tidak banyak yang diketahui tentang rincian pendidikannya. iya, jadi dia banyak belajar tentang asketis, retorika, ya, dari kakaknya bernama Basil. Oke, coba ini Sofia. Di masa mudanya, Gregorius sangat tertarik dengan studi filsafat, bahkan setelah ia memasuki dunia Keimamatan. sebagai pembaca, ia menjadi guru retorika dan mengabdi dirinya untuk mempelajari literatur Pagan. Hal ini membuat keluarga dan teman-temannya tidak senang. Gregorius sang teolog menulis surat kepadanya untuk menegurnya. Apa yang telah terjadi padamu, wahai orang yang paling bijaksana? Orang lain tidak memuji karena kemuliaan yang tercela ini, atau karena penurunan kamu secara bertahap ke kehidupan yang lebih rendah, atau karena ambisimu yang dalam kata-kata Euripides adalah yang terburuk dari semua setan. Mengapa kamu menjadi marah pada diri sendiri sehingga kamu harus membuang buku-buku suci yang berisi air manis yang pernah kamu bacakan kepada orang-orang, dan mengambil buku-buku yang berisi air asin dan tidak mungkin diminum? Nah, ini maksudnya apa? Ini kan data ya. Comprehensionnya apa? Dia belajar filsafat, tapi ternyata apa? Membuat dia makin jauh dari bisa. Kita udah belajar satu ilmu tertentu, itu bukan membuat kita makin mengerti ilmu. Ini kamu makin hidup dalam atau hidup di luar Nah, sama Nisa itu dia bilang ini kayak saya mengambil buku-buku yang berisi air asin. Bagaimana saya bisa minum? Jadi untuk apa saya belajar filsafat kalau akhirnya membuat saya itu jadi jauh dari Allah. Nah, itu dia. Nah, itu namanya comprehension. Oke. Nah, saya mau kalian waktu belajar Nisa nanti nangkap pemahaman pemikiran dia. Ya, sampai ternyata gini ya. Oh. Nah, O-nya itu yang penting. Ya. Oke. Kalau nggak ada O. Oke, baca lagi. Lebih suka disebut sebagai orang ahli retorika daripada seorang Kristen. Gregorius menasihatinya untuk sadar dan membenarkan dirinya di hadapan Allah dan umat beriman, di hadapan altar dan sakramen-sakramen yang darinya ia telah menjauhkan diri. Iya, terus? Selama periode pengalihannya oleh filsafat sekuler, Gregorius juga mempelajari Origen yang memiliki pengaruh besar pada dirinya. Dia juga membaca Philo dan Theopnostus, Origenisme Gregorius, kemudian dimodifikasi di bawah pengaruh Basilius, yang dengan sengaja mengarahkan suratnya tentang terminologi Trinitarian kepada Gregorius karena khawatir Gregorius menyimpang dari ortodoksi. Antusiasme Gregorius terhadap pembelajaran sekuler hanya bersifat sementara, dan yang kemudian mengutuk ilmu-ilmu duniawi sebagai sesuatu yang sia-sia. Mereka terus-menerus menderita rasa sakit akibat kerja keras yang tidak pernah berujung pada kehidupan baru. Namun ia selalu tetap menjadi seorang Helenis melalui pengaruh Origen. Oke. Kalau bacanya salah ditunda ya. Nanti semua akan dapat giliran baca. Yang belakang kelihatan nggak? Soalnya si Helmi pakai kacamata. Nah, oke. Kalau kelihatan,
Satu orang baca ini ya. Oke, misalnya contoh data. Apa yang kamu pahami? Ternyata Gregorius, iya, dia juga belajar dari Origen. Origen itu seorang teolog, ya, dia bukan filsuf, teolog, eh, apa? Tapi bukan bapak gereja, gitu ya. Origen itu sangat berpengaruh dalam nanti pengajaran Gregorius. Misalnya tentang Allah Tritunggal, ya. Nah, nanti kita pelajari tentang Allah Tritunggal. Oke. Ini banyak hal ya yang saya ingin ajarin sama kalian. Semoga ini sesuatu yang eh, ya itu tadi kalian banyak dapat O-nya gitu, ya. Kalau banyak A-nya itu repot. Ya. Oke, gantian baca. Ini Fitri. Ya saya nyuruhnya Ata aja, kalian siap-siap. Gregorius tunduk pada pengaruh keluarganya dan kembali ke pelayanan. Dia meningkat tetapi terus menjalani kehidupan yang suci dan bertapa. Nampaknya dia bersyukur sementara kebiara saudaranya Basilius di tepi sungai Iris di Pontus. Gregorius tidak memiliki karakter yang kuat dan pengalamannya dalam kehidupan sangat terbatas. Selama kontroversi yang terjadi setelah pemilihan Basilius sebagai uskup Kaisarea, Gregorius tidak berhasil mendamaikan Basilius dan pamannya dengan cara memalsukan surat. Basilius mengatakan kepadanya bahwa bumi akan terbuka di bawahnya untuk tindakan seperti itu. Tetapi dia kemudian menerima pertobatan saudaranya dan sepenuhnya berdamai dengannya. Setelah kejadian ini, mudah untuk melihat mengapa Basilius menganggap Gregorius tidak layak untuk tanggung jawab yang serius dan keberatan ketika Gregorius dicalonkan sebagai utusan ke Roma. Dia tidak berpengalaman dalam urusan gereja, namun pada tahun 371 ia menabiskan Gregorius sebagai uskup kota Nisa. Nah, ini pengalaman hidupnya salah satunya setelah dia belajar Origen, belajar filsafat, ya. Akhirnya ya dia kembali ke masuk gereja, masuk pelayanan. Oke. Dia menikah tapi menjalani satu kehidupan yang suci ya dan bertapa. Kemungkinan dia tidak punya anak. Oke. Nah, dia seorang apa ya, pembelajar gitu. Ketika disuruh melayani di gereja, nggak pengalaman, ya. Contohnya mungkin kayak siapa ya? Ini nggak jauh-jauh saya lah ya. Kalau saya suruh urus gereja juga pusing ya. Misalnya gitu ya. Gregorius suka belajar gitu. Terus gantian. Ini Happy baca. Gregorius membantu saudaranya dalam perjuangan melawan bidan bukan melalui aktivitasnya dalam administrasi gereja, melainkan sebagai komunis dan teolog. Dia dianiaya karena ortodoksi dan dia dilintirania. Pada tahun 375 Demosthenes, gubernur Kapadokia yang digambarkan oleh Basilius sebagai teman Parabidat, memerintahkannya untuk ditahan. Pada tahun 376, ia dihukum secara in absentia dan digulingkan karena penyelewengan dana dan konsentrasi ilegalnya. Gregorius menghabiskan 3 tahun di pengasingan dan kembali ke tempat pengasingannya pada tahun 379 setelah kematian Kaisar Valens. Ia disambut dengan sukacita rakyat. Kembalinya dia ke Nisa tidak lama kemudian diikuti oleh kematian Basilius dan kemudian martirnya. Ini merupakan pukulan berat bagi Gregorius. Salah satu suratnya kepada biarawan Olympius berisi kisah mengharukan tentang hari terakhir saudara perempuannya yang merupakan seorang Kristen dan petapa yang luar biasa. Iya. Nah, dari sini kamu pahami apa, Happy? Yang kamu baca itu data, ya kan? Misalnya dari data itu apa sih yang kamu pahami? Ternyata Gregorius ini mempunyai
hati yang mau membantu seseorang. Iya, punya hati mau apa? Membantu. Oke. Apalagi? Dia adalah jaminannya dan dia Nah, itu penting. Ya kan? Dia mempertahankan ortodoksi. Ortodoksi maksudnya pengajaran yang benar, yang lurus. Berarti ada heterodoks. Heterodoks itu lawannya pengajaran yang bidan. Nah, kalau dia dianya karena ortodoksi ini berarti orang yang sangat apa nih? Teguh pendiriannya. Dia nggak mau mengajarkan yang bidat, yang sesat kepada orang lain. Nah, itu pemahamannya kan? Lalu bagaimana mengaplikasikannya? Mengaplikasikannya kalau dari teks ini ya, kamu akan ajarin orang. Jangan sampai salah belajar. Jangan sampai kamu salah ajar. Sehingga orang itu jadi bidat. Bahaya. Gitu. Gregorius rela dianiaya atau disiksa gitu ya. Dia nggak mau mengajarkan yang salah. Nah, misalnya gitu. Sampai dia harus apa? Dituduh apa? Dia dituduh dihukum secara in absentia karena dituduh menyalahgunakan dana, konsekrasi ilegalnya tadi ya ditabiskan sebagai uskup kota Nisa itu ya. Itu musuh-musuh mau menjegal dia gitu. Sampai dia harus 3 tahun di pengasingan. Nah, itu kan data. Tapi kalau diasingkan oleh karena dituduh macam-macam, ini orang yang seperti apa? Kan kalian harus tahu. Gitu loh. Nah, itu maksud saya. Itu namanya contoh comprehension. Atau apa lagi? Ayo. Nah, di sini dia punya kakak perempuan namanya Makrina. Lalu kakak laki-lakinya Basilius. Dua-duanya apa? Meninggal. Nah, ini satu pukulan yang berat. Kenapa kok jadi pukulan? Berarti kamu pahami apa? Dia punya mentor atau kakak yang sangat peduli sama dia, yang ngajarin dia, yang bawa dia ke jalan asketisme itu adalah si Makrina itu, yang ngajarin dia tentang teologi itu si Basil, yang ngajarin dia tentang kehidupan yang suci itu kakaknya bernama Makrina. Nah, setelah mereka meninggal ini satu pukulan berat, ya. Nanti ada tulisannya itu dalam surat yang kepada Olympius. Nah, itu menceritakan kesedihan dia tentang kehilangan. Ya, itu sudah ada terjemahannya ya. Oke. Nah, ini kan kalau gitu kalian dapat kan? Oh, berarti Gregorius ini apa? Apa? Dia bisa hebat, pemikirannya bisa hebat tuh karena apa? Iya, karena ada orang lain yang nolong juga kan? Ada keluarganya, Makrina dan Basil. Nah, begitu juga kita, misalnya kita mau jadi hebat gitu ya dalam hal tertentu, dipakai Tuhan luar biasa, ya Tuhan bisa pakai orang lain untuk membina, mendidik kamu. Ya kan? Makrina itu contohnya, luar biasa. Siapa di sini yang punya kakak? Mungkin kakak perempuannya cerewet gitu. Nah, kamu harus bersyukur. Atau punya Basil, seorang kakak yang mungkin keras, ya kan? Mungkin sering tegur kamu atau marahin. Saya anak paling besar, saya nggak punya kakak, nggak punya abang gitu ya. Saya paling besar, merasa paling pinter gitu loh. Nah, itu kadang-kadang nggak enaknya jadi nomor 1 gitu. Ya di tengah tuh lebih bagus ya. Anak tengah siapa anak tengah di sini? Nah, punya kakak, punya adik ya kan? Gitu. Atau paling bontot. Oke. Jadi walaupun misalnya jadi pertama, kedua atau terakhir gitu, maksud saya adalah kita tetap butuh didikan orang lain. Jadi mentor gitu itu penting.
Nah, kalau saya ngomong kata mentor itu artinya apa sih? Comprehensionnya di situ. Ya. Nah, nanti misalnya kamu belajar nanti tentang Allah, apa comprehensionnya? Ya. Oke, coba lagi Rahmat Wijaya. Gregorius Gregorius menganggap dirinya sebagai pewaris karya-karya Basilius ya, salah ketik. dan segera mulai mengerjakan tulisan-tulisan yang ditinggalkan Basilius yang belum selesai dengan tafsiran atas dia Hexaemeron. Hah? Hexaemeron dan polemik melawan. Genomius. Iya. Teman-temannya mengenalinya sebagai penerus yang layak bagi saudaranya. Pada konsili Antioquia yang dihadiri oleh 146 bapak gereja pada tahun 1979. Ia diutus dalam sebuah misi untuk melaporkan kondisi gereja Arab yang diusulkan sebagai gereja yang korup dan sesat. Kemungkinan yang menghubunginya dan pada masa ini, tetapi beberapa kali menganggap bahwa perjalanan ini terjadi kemudian gereja Palestina telah lama tidak berdiri kepemimpinan Tuhan. Iya. Saint Cyril menghabiskan waktu selama 17 tahun di pengasingan dan korupsi telah meluas. Gregorius disambut dengan kecurigaan dan segera terlibat dalam kontroversi dengan kaum Apolinaria. Iya. Gregorius itu perjalanan hidupnya nggak gampang dia ya. Gitu. Dia pergi ke tanah suci itu maksudnya di Yerusalem. Oke. Lalu di sana dia juga menghadapi kontroversi dengan kaum Apolinarian. Nanti kita bahas ya, Apolinarian itu satu paham, ini satu ajarannya bidat ya, tentang kristologi, tentang Kristus. Oke, nah dia sempat berdebat panjang, nulis sebuah tulisan yang penting juga melawan kaum Apolinarian. Oke, saya sempat bahas di grup itu juga di Ancient Faith itu siapa kaum Apolinarian, ya. Nah, ada yang tahu paham Apolinarian? Nah, nanti dia bahas di ini ya, di pemikirannya nanti tentang Kristus. Oke, baca lagi, coba ini wiki. Pelecehan di tanah suci memberikan kesan yang menyakitkan bagi Gregorius, dan karena alasan ini ia tidak menyetujui kebiasaan dipelihara. Cara itu bisa sangat berbahaya bagi para wanita yang kemurnian dan kesuciannya seringkali terancam dalam perjalanan seperti itu. Palestina dipenuhi dengan kejahatan dan segala jenis ketidaksalehan. Lebih jauh lagi, Gregorius menulis, mengapa engkau harus mencoba melakukan apa yang tidak dilakukan oleh orang-orang kudus atau orang lain yang dekat dengan kerajaan surga? Allah tidak memerintahkan kita untuk pergi ke Yerusalem sebagai sebuah perbuatan baik. Apakah keuntungan yang diperoleh oleh mereka yang mengunjungi tempat-tempat ini? Bukankah seorang Tuhan tinggal di sana dalam tubuh dengan tubuh sampai hari ini, tetapi telah pergi meninggalkan kita dan tinggal di negeri lain. Atau seolah Roh Kudus berkembang di Yerusalem, tetapi tidak dapat datang kepada kita di sini. Perubahan tempat tidak membuat Allah lebih dekat kepada kita. Dimanapun kita berada, Allah akan datang kepada kita jika jiwa kita sedemikian rupa sehingga Dia dapat tinggal dan berjalan di dalam kita. Tetapi jika manusia batinia di dalam diri kita penuh dengan tipu daya, maka meskipun kita berdiri di Golgota atau di Zaitun atau di bawah tubuh peringatan buat kita masih jauh dari menerima Kristus di dalam diri kita, seperti orang yang bahkan belum mulai mengakui iman kepadanya. Sebaliknya, Bethlehem seperti orang yang
Bethlehem yang sejati. Bethlehem yang sejati dan Golgota dan Bukit Zaitun dan kebangkitan semuanya terdapat di dalam hati orang yang memiliki Allah. Apa yang akan kita temukan di Yerusalem yang baru? Kita akan menemukan bahwa Kristus yang menyatakan diri di sana adalah Allah yang sejati. Dan kita telah mengakui hal ini sebelum kita datang ke Yerusalem. Dan setelah perjalanan kita, iman kita tidak berkurang atau bertambah. Kita juga tahu bahwa ia menjadi manusia melalui anak darah sebelum kita berada di Bethlehem. Kita percaya pada kebangkitan orang mati sebelum kita melihat hidupnya. Kita mengakui realitas dari kebenaran surga sebelum kami melihat Bukit Zaitun. Lebih penting untuk melakukan perjalanan keluar dan pada Tuhan kita daripada melakukan perjalanan Dari Kapadokia dari ke Palestina. Oke. Nah, ini paham nggak? Dia membicarakan apa ini? Hah? Iya, pelecehan apa? Ziarah. Ya, bagi Gregorius itu apa ini dia katakan? Hah? Dia sebetulnya menentang ziarah. Kenapa? Iya, itu bisa mengancam karena dalam perjalanan ke Yerusalem itu bisa menemui banyak bahaya, apalagi perempuan misalnya ya. Nah, dia bisa ditangkap, dilecehkan gitu. Nah, kenapa? Terus dia kasih alasan kan? Sebetulnya ziarah itu apa sih? Untuk apa? Toh? Nah, apa yang dia jelasin? Apa yang dia jelasin? Hah? Kamu berdiri di Bukit Golgota atau kamu di Bukit Zaitun, bahkan tempat kelahiran di Bethlehem, itu nggak menjamin kamu apa? Iya, dekat dengan Allah. Walaupun kamu berada di tempat dekatnya gitu loh. Tapi nggak menjamin karena ini masalah hati. Nah, itu comprehension namanya. Jadi kalau ringkasnya apa? Ziarah tidak menentukan orang itu makin dekat atau menerima Allah. Tetapi yang menentukan apa? Hatinya. Itu ya. Intinya itu yang dia katakan. Oke, coba baca nih nota pada tahun Pada tahun 1981, Gregorius ikut serta dalam konsili ekumenis kedua. Pada saat itu ia adalah seorang tokoh yang terkenal dan berpengaruh. Melalui dekret Kaisar pada tanggal 30 Juli 381, Gregorius termasuk di antara para uskup yang dianggap oleh umat Ortodoks sebagai otoritas pusat persekutuan gereja. Para uskup dicalonkan dari setiap provinsi dan Gregorius berbagai pencalonan dari Pontus dengan Helidius dari Caesarea dan Otreus dari Melitania. Hubungannya kemudian dengan Helidius menyebabkan banyak kesulitan. Oke, nah dari data ini kita tahu Gregorius itu ikut serta dalam apa? Konsili ekumenikal ya. Bukan ekumenis ya, itu salah terjemahin. Ekumenikal. Tahun berapa tuh konsili kedua? Ini karena tahun nih, sudah belajar sejarah gereja kan? Konsili ekumenikal kedua itu di mana itu tempatnya? Tahun 381, di mana? Ayo. Hah? Di mana? Konstantinopel? Di Efesus? Ini gimana ini sejarahnya? Ayo, di mana? Konsili ekumenikal kedua tahun 381 ada di mana? Hah? Konstantinopel atau Efesus? Konstantinopel. Kalian ditanya gitu ragu. Iya. Ya, tahun 381. Nah, ini membahas tentang Roh Kudus salah satunya ya. Oke. Coba baca ini Imelda
pada tahun Pada tahun 382 dan 383, Gregorius kembali hadir dalam konsili-konsili di Konstantinopel dan melanjutkan perjuangannya melawan kaum Arian. Nah, melawan kaum Arian yang tidak percaya keilahian Kristus. Ya, terus Dia berkenalan dengan biarawati Olimpiada yang sangat dihormati karena kesalehannya oleh Yohanes Chrysostomos. Pada tahun 394, Gregorius berpartisipasi dalam sebuah konsili tentang urusan gereja di Arab. Ini adalah peristiwa terakhir dalam hidupnya yang diketahui secara pasti. Ia mungkin meninggal pada tahun 394. Bahkan selama masa hidup Yohanes Chrysostomos, ia menghilang dari perhatian publik. Beberapa fragmen informasi telah dilestarikan tentang tahun-tahun terakhir hidupnya dan tampaknya menunjukkan bahwa otoritasnya dihormati secara luas dan bahwa itu terus berpengaruh dalam urusan gereja, meskipun dia mungkin menghabiskan sedikit waktu di Indonesia. iya. Nah, dia meninggal sekitar tahun 394 ya. Lahir tahun berapa tadi? Tahun 300. Ya, ini ya. Berarti kira-kira usia 60 ya. Oke. Masih sebenarnya nggak terlalu tua ya. Oke, lalu data apa lagi di sini? Memang ya awal-awal kehidupannya dia nggak terlalu menonjol. Nah, setelah orang mempelajari tentang tulisan-tulisannya, akhirnya orang jadi tahu, gitu, ya. Eh, jadi kayak bahkan di sini dikatakan ia menghilang dari perhatian publik. Gitu. Oke, coba baca Marsha. Orang-orang. Namun setelah Gregorius menetapnya sebagai pembela ortodoksi yang hebat melawan kaum Arian dan Apollinaris. Nah, jadi ada dua bidat yang dia lawan ya. Arian dan Apollinarian. Terus? Pilar ortodoksi dan bapa dari para bapa, rektasi ini kemudian dipertanyakan selama era kontroversi Origenisme. Pada satu titik, nama Gregorius tidak termasuk dalam daftar bapa-bapa terpilih, dan pengaruhnya pun berkurang. Namun kemudian pada konsili ekumenis ke-7, ia kembali dinobatkan sebagai bapa dari para bapa. Nah, jadi waktu awal dia hidupnya sampai dia meninggal, ya karena Origen itu ya, pengaruh Origen itu dianggap kontroversi. Ya. Pada tahun 700-an, Konsili Ekumenis ke-7, ya dia baru diakui. Bayangin, kira-kira hampir 300 tahun lebih, ya 400 tahun. Oke, nah baru orang sadar gitu. Wah, ini Nisa penting ini. Nah, sampai dibaca sampai sekarang. Ya. Nah, ini orang tulisan di abad ke-4. Dia hidup di abad ke-4 ya. Tahun 335 sampai 394. Tapi baru dikenal, diakui tahun berapa? Konsili Ekumenis ke-7 tahun berapa? 700? Tahun berapa? 771 ya kan? Nah, jadi kira-kira berapa tahun itu? Hampir 400 tahun ya. Ya kan? Hampir 400 tahun. Orang baru menobatkan dia lagi jadi sebagai seorang papa gereja. Oke. Nah, ini yang kita bisa pelajari dari Nisa ini memang ya awal-awalnya mungkin kita nggak dianggap gitu, ya kan? Tapi kalau kita setia, ya orang akan mengetahui kesetiaanmu dan akan menganggap kamu. Sampai seperti kayak Gregorius ini. Ya, yang mereka kenal mungkin kakaknya Basilius. Siapa Gregorius ini? Oke.
Terus baca lagi. Diskusi kritis terhadap teologi Gregorius dimulai sejak abad keempat dan Barsanius telah memberikan alasan untuk evaluasi dengan ini. Banyak orang kudus yang menjadi guru melampaui para pengajar, mereka sendiri dengan menerima persetujuan dari atas untuk menetapkan sebuah ajaran baru. Namun pada saat yang sama mereka mempertahankan apa yang telah mereka terima dari guru-guru mereka sebelumnya, bahkan ketika ajaran ini salah. Setelah orang-orang ini menjadi guru rohani, mereka tidak berdoa kepada Allah untuk menyatakan kepada mereka apakah apa yang telah diajarkan oleh para pengajar mereka sebelumnya benar-benar diilhami oleh Roh Kudus. Karena mereka menghormati hikmat para pengajar mereka, mereka tidak memuji perkataan mereka. Mereka tidak bertanya kepada Allah apakah perkataan-perkataan itu benar. Teologi Gregorius telah dikembangkan di bawah pengaruh Origen dan dengan demikian mengandung elemen-elemen tradisi sekolah bersama dengan doktrin gereja ortodoks. Sistem Gregorius tidak pernah dikutuk secara keseluruhan, tetapi kemudian dibersihkan oleh Origenisme. Bersihkan dari Origenisme. Ya, kenapa? Karena memang ajaran-ajaran Origen ini pada akhirnya memang juga dikutuk ya oleh gereja di Konsili Ekumenis yang ke-6. Ya. Jadi tolong waktu kalian belajar sejarah gereja itu ya tanggal-tanggal penting itu jangan lupa ya. Konsili Ekumenikal 1, kedua, ketiga gitu. Oke, sekarang kita lihat karya-karya dia. Karya-karya dari Gregory. Coba baca ini. Krisman. Gregorius tidak menguraikan sebuah sistem teologi yang lengkap, meskipun ia mungkin memiliki pemikiran yang paling logis dan melalui gereja. Teologinya dipengaruhi oleh Origen dan juga oleh pemikiran kaum Neoplatonis. Gregorius menulis tentang semua aspek teologi. Beberapa karyanya bersifat polemik dan topikal, dan yang lain yang mencerminkan minat pribadinya. Ya, terus ada tafsiran ya, karya-karya tafsiran. Misalnya salah satunya adalah tentang kehidupan Musa, The Life of Moses. Ini nanti yang mau saya pakai untuk pelajaran eksegesis PL juga. Oke. Kemudian karya-karya polemik ini cukup banyak. Ini saya nggak usah baca deh ya, nanti kalian bisa baca sendiri. Karya-karya dogmatisnya yang paling penting ini, yaitu Katekismus Besar. Ya, ini dulu pernah dipakai juga untuk kelas dogmatik, tapi mungkin bukan angkatan ini ya. Saya pernah pakai ngajar Katekismus Besar. Ada banyak tulisan yang lain ya, misalnya ya tulisan ini penting ya, mengajarkan tentang Allah Tritunggal, inkarnasi, penembusan, sakramen ya, ekaristi, pembaptisan, penghakiman akhir, gitu. Kemudian ada karya-karya asketis seperti tentang The Virgin atau tentang keperawanan. Keperawanan ini bukan maksudnya perawan perempuan ya. Maksudnya ini tentang kemurnian, kesucian. Kemudian tentang profesi orang Kristen, tentang kesempurnaan dan bagaimana seharusnya menjadi orang Kristen, tentang tujuan hidup saleh dan sebagainya. Kemudian ada khotbah, beberapa khotbah ya, orasi-orasi tentang Natal, Epifani, Paskah, Pentakosta. Ini ada banyak surat dia banyak menulis surat. Ada sekitar 26 hingga 30 surat ya, misalnya surat ziarahnya kepada di Yerusalem, surat kanonik kepada Leotius dan sebagainya, ada surat-surat. Oke, itu karya-karyanya. Nah, sekarang kita masuk ke pemikiran teologisnya. Yang pertama, dia akan membahas tentang Allah. Nah, ini yang kita perlu pahami tentang Allah. Nanti dari situ akan belajar tentang manusia, tentang Kristus dan sebagainya ya. Oke, sekarang tentang Allah. Dia katakan kalimat yang pertama itu sudah kita punya keterbatasan pengetahuan kita tentang Allah. Nah, ini premis dasarnya kita harus akui. Kita memang belajar teologi, belajar tentang Allah, tapi di dalam teologi itu juga Bapak Gereja seperti Nisa mengajarkan kita punya pengetahuan yang terbatas sekali tentang Allah. Allah itu tanpa batas, kita sangat terbatas.
Sehingga pengetahuan kita tentang dia juga sangat terbatas. Bukan hanya terbatas saja, tapi memang sangat terbatas. Nah, apa maksudnya terbatas ini? Apakah kita nggak bisa tahu sama sekali tentang Allah? Lalu kalau sangat terbatas, apakah pengetahuan kita selama ini tentang Allah itu salah atau enggak nih, jangan-jangan? Hah? Lalu kalau sangat terbatas, gimana kalau kita mau jadi serupa Allah kalau tahu aja nggak bisa gitu? Ya, misalnya saya suruh kamu masak nasi goreng, tapi kamu nggak tahu nasi goreng itu apa gitu. Kamu pikir itu mendoan gitu, ya kan? Bagaimana kamu bikin nasi goreng gitu? Sama. Kalau kamu nggak tahu Allah, gimana kamu mau jadi serupa dengan Dia? Nah, itulah sebabnya kita perlu belajar teologi, tetapi teologi dalam belajar teologi jadi kita ngerti, oh iya ya, mengetahui Allah ternyata sangat terbatas ini, tapi menolong gitu. Nah, seperti apa nanti dia akan jelasin ya, kenapa kok sangat terbatas. Oke, coba baca ini, Guhu, biar nggak ngantuk. Terbatasnya pengetahuan kita tentang Allah. Atau kita break dulu, ya, udah jam 3 ya. Oke, kita break dulu, 5 menit, ambil napas, karena ini topik yang nggak gampang. Oke.